Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfa Al-Zahra dengan NPM 2508260092. Pada video ini saya akan menjelaskan mind map dengan judul Embryology and Genetics, dasar perkembangan dan kelainan kongenital. Mind map ini saya susun untuk memberikan gambaran umum mengenai bagaimana proses perkembangan embrio manusia terjadi, bagaimana peran genetika di dalamnya, serta kaitannya dengan kelainan kongenital yang dapat ditemui dalam praktik klinis. Pertama, saya akan mulai menjelaskan mengenai pengertian dasar. Embriologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari perkembangan embrio manusia sejak proses fertilisasi hingga kelahiran. Dengan mempelajari embriologi, kita dapat memahami tahapan-tahapan yang terjadi selama kehamilan, serta bagaimana organ-organ tubuh terbentuk secara bertahap. Sementara itu, genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dan variasi gen. Genetika berperan dalam menentukan karakteristik individu, mulai dari sifat fisik hingga kerentanan terhadap penyakit tertentu. Kedua ilmu ini sangat berkaitan dengan erat karena perkembangan embrio sangat dipengaruhi oleh informasi genetik yang dibawa sejak awal fertilisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan embriologi yang merupakan inti dari perkembangan embrio manusia. Tahapan yang pertama adalah tahap fertilisasi, yaitu proses penyatuan antara sperma dan ovum yang menghasilkan zigot. Zigot ini mengandung materi genetik dari kedua orang tua dan menjadi awal dari perkembangan embrio. Tahap berikutnya adalah cleavage, yaitu pembelahan sel zigot secara mitosis tanpa disertai pertambahan ukuran. Pada tahap ini, jumlah sel terus bertambah dengan cepat, namun ukuran embrio masih tetap sama. Setelah itu, terjadi blastulasi, yaitu pembentukan blastokista. Blastokista memiliki rongga dan lapisan sel yang nantinya akan berkembang lebih lanjut. Pada tahap ini, embrio sudah siap untuk memulai implantasi di rahim ibu. Tahap selanjutnya adalah gastrulasi, yaitu proses pembentukan 3 lapisan germinal, yaitu lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Gastrulasi merupakan tahap yang sangat penting karena kesalahan pada tahap inilah yang dapat menyebabkan kelainan perkembangan. Setelah gastrulasi terjadi neurulasi, yaitu pembentukan tabung saraf yang merupakan cikal bakal sistem saraf pusat, termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Tahap terakhir adalah organogenesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan organ-organ dari tubuh lapisan germinal. Gangguan pada tahap ini dapat menyebabkan berbagai kelainan kongenital. Berikutnya adalah lapisan germinal. Lapisan germinal adalah lapisan yang terbentuk pada tahap gastrulasi. Yang lapisan pertama yaitu lapisan ektoderm, yaitu lapisan yang akan berkembang menjadi sistem saraf, kulit, serta struktur lainnya yang berhubungan dengan permukaan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu lapisan mesoderm, yang akan berkembang menjadi otot, tulang, jantung, serta sistem peredaran darah. Yang terakhir adalah lapisan endoderm. Lapisan ini adalah lapisan yang akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan sistem pernafasan. Setiap lapisan germinal memiliki fungsi yang spesifik dan berperan penting dalam pembentukan organ tubuh yang normal. Selanjutnya, kita membahas dasar genetika. Materi genetik tersusun atas DNA yang menyimpan seluruh informasi genetik. DNA membentuk unit yang disebut gen, dan gen-gen tersebut tersusun di dalam kromosom. Pewarisan sifat pada manusia dapat mengikuti beberapa pola, yaitu autosomal dominan, autosomal resesif, dan X-linked. Pola-pola ini menjelaskan bagaimana suatu sifat atau kelainan dapat diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Pemahaman mengenai dasar genetika sangat penting untuk memahami bagaimana suatu kelainan dapat muncul sejak lahir. Berikutnya adalah kelainan embriologi dan genetik. Kelainan embriologi terjadi akibat gangguan pada proses perkembangan embrio. Contohnya adalah neural
tube defect yang terjadi akibat gangguan pada proses neurulasi, serta kelainan jantung bawaan yang dapat terjadi pada tahap organogenesis. Sedangkan kelainan genetik disebabkan oleh kelainan pada gen atau kromosom. Contohnya adalah Down syndrome yang terjadi akibat kelebihan jumlah kromosom, serta Turner syndrome yang disebabkan oleh kelainan pada kromosom seks. Kelainan-kelainan ini dapat berdampak pada pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup individu. Selanjutnya adalah faktor risiko dan relevansi klinis. Faktor risiko terjadinya kelainan embriologi dan genetik meliputi faktor genetik, faktor lingkungan, serta paparan obat-obatan dan infeksi selama kehamilan. Dalam praktik klinis, pemahaman mengenai embriologi dan genetika sangat penting untuk melakukan diagnosis dini serta pencegahan kelainan kongenital. Dengan deteksi dan edukasi yang tepat, risiko terjadinya kelainan dapat diminimalkan. Mind map ini saya susun berdasarkan referensi yang saya dapatkan, yaitu buku Human Embryology and Developmental Biology yang ditulis oleh Carlson. Kemudian buku The Developing Human oleh More dan kolega, serta jurnal oleh Gould yang ditulis pada tahun 2025 yang membahas mengenai perkembangan embrio manusia dari sisi molekular. Sebagai kesimpulan, embriologi dan genetika merupakan dasar penting dalam memahami perkembangan manusia, serta terjadinya kelainan kongenital. Pemahaman ini sangat dibutuhkan dalam dunia kedokteran untuk menunjang diagnosis dan pencegahan dini. Demikian penjelasan mengenai mind map yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.